Makanya kemudian balik lagi kita bahwa penting sekali nanti KPU itu harus berani, kalau misalnya ada intervensi, lepas dari intervensi harus bisa kemudian mengklarifikasi terkait dengan rendahnya partisipasi dan kemudian bersikap jujur, adil dan transparan tadi ya. Itu pegangan kunci dia dalam bekerja ya tentunya kan. Nah ini kan bola panasnya nanti akan di dia kan. Dari dua intervensi ini bola panasnya kan dia. Iya betul. Di dia. Iya. Jangan sampai KPU juga punya fakta alternatif. Selamat datang Rick di podcast Divisi Kritik nih. Podcast kita untuk membahas isu-isu politik hari ini ya. Hari ini kita akan bahas tentang Pilkada Jakarta ya. Kan sempat terjadi polemik yang cukup keras nih antara dua kubu ya. Pandangan Erik sebagai seorang pengamat komunikasi politik gimana tuh Rick? Memang kalau kita lihat pertama kita berdasarkan acuan survei ya Pak yang sudah dirilis oleh berbagai lembaga survei itu kan membuktikan angka yang sudah diketahui itu ada sekitar 6 lembaga survei yang mengatakan bahwa angkanya sudah masuk 50+1 gitu. Artinya angka tersebut tentu akan kalau di konversi ke dalam real count nantinya itu kan memenangkan Pramono. Sesuai dengan undang-undang pemilu ya. Pemilu. Tapi di sisi lain memang ada beberapa lembaga survei yang juga angkanya di bawah tipis ya Pak. Artinya 4,9% itu bisa naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi masih dinamik gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar polemik tersebut. Nah, yang saya lihat ya kedua kandidat ini kan kemudian punya catatan masing-masing di pleno masing-masing ya. Satu mengklaim kemudian dia menang satu putaran, yang satu enggak. Nah, saya kira yang harus kemudian dibuktikan ya, mumpung ini proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU itu kan masih dalam proses ya, nanti di 16 November hasil pengumuman. Ya kalau memang klaim itu bisa dibuktikan ya dibuka aja ke publik ya dengan C1 dan lain sebagainya. Akhirnya itu akan malah membuat pendidikan publik ya. Jangan kemudian misalnya katakanlah ya ngeklaim satu putaran tapi tidak membuka, ataukah ngeklaim 2 putaran tapi hanya berasumsi dengan indikasi kecurangan tapi tidak bisa membuktikan. Nah ini kan akhirnya menjadi suatu situasi yang membuat bingung publik ya. Kalau memang mau ya dibuka sekalian ya dua-duanya, akhirnya akan memberi juga kepastian ya, dalam arti ya bahwa klaim yang dicanangkan itu bisa dapat dibuktikan. Kan asumsi kan harus dibuktikan ya Pak. Iya betul. Tapi ada yang menarik nih ya. Kemarin kan KPU sempat mengatakan bahwa mereka sudah melakukan quick count yang berbarengan itu 100%. Dan juga hasil C1 hasil itu sudah di-upload semua. Nah, akhirnya kan dua pihak itu melakukan namanya ekstrak data itu, ya kan. Akhirnya muncul angka 50,0 berapa kemarin, 07 atau berapa itu kan. Dan itu ternyata juga sesuai dengan websitenya KPU. Tapi yang menarik di sini ternyata dari pihak yang kalah ini ya, dalam quick count ya, kita belum kalah secara KPU ya. Dalam quick count itu rasa wah ini gimana ya. Jadi akhirnya sekarang terjadi suatu hal yang mereka berusaha memutar supaya itu jadi 2 putaran tuh. Ini yang menarik loh. Kenapa? Karena ternyata upaya itu tidak hanya upaya penggalangan opini, tapi juga mereka melakukan namanya aksi-aksi gerakan-gerakan di bawah juga loh. Nah kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang kebebasan berekspresi dalam demokrasi tentu itu sah ya Pak, sebagai sebuah ekspresi ya. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa masyarakat Jakarta ini kan masyarakat yang cerdas ya. Dan kemudian masyarakat yang relatif independen. Nah apakah kemudian dengan penggalangan opini itu malah bisa menggoyahkan dalam tanda kutip, membuat satu prakondisi yang kemudian tanda kutip lagi nih memenangkan opini dan masyarakat Jakarta. Saya kira belum tentu ya, tentu gitu ya. Nah makanya yang paling harus dilihat nantinya kan prediksi akhir itu ya. Meskipun apa yang tadi Pak Sigit katakan bahwa di KPU-nya di real count KPU yang sekarang udah di Sirekap ya kalau nggak salah itu angkanya menunjukkan 50 lebih. Artinya kalau itu nanti kemudian selama rekapitulasi berjenjang ini berjalan dan
hasilnya nggak jauh beda kan, tanda kutip kemenangan udah dipastikan di kubu Pram ya, misalnya seperti itu. Nah, tinggal ditunggu saja gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi catatan untuk penyelenggara tentunya kan, kalau misalnya nantinya ya, kemudian apakah angka yang kemudian ada sekarang, terus kemudian ada di beberapa tim sukses ini berubahnya jauh nggak gitu ya. Nah, ini kan di Jakarta ini kan tidak monitoringnya tidak hanya kedua Pak ya, kedua dalam antara kubunya Pak Rano Pram ya, Pram dan Rano, kemudian kubunya RK dan RK dan Siswono, tetapi juga dari sisi penyelenggara juga kan, penyelenggara ini juga disorot juga gitu ya. Apalagi ditambah tadi yang kita akhir-akhir kita bicarakan tentang partisipasi pemilihnya juga ternyata rendah Pak. Ternyata juga ada pengamat pengawas pemilu juga ternyata memberikan hasil yang sama dengan real count KPU juga, kalau langsung dari Jaga Suara atau apa itu. Oke, nah benar. Karena kan memang gini, kalau kita lihat memang pemilu ini harus ada pihak lembaga independen ya, Perludem, Jaga Suara yang memang mereka memonitoring ya, pihak independen yang memonitoring jalannya proses pemilihan itu, dan itu saya kira memang wajar. Bahkan biasanya kalau Pilpres pun ada yang dari luar negeri ya monitoring. Terus kemudian media sendiri, masyarakat, partisipatif, dan Bawaslu sendiri juga sebagai institusi yang memang dalam kaitan ini dengan pengawasan. Artinya memang angka tersebut itu udah dimonitoring oleh banyak orang gitu. Artinya makanya tadi yang harus kita concern jaga ini kan, apakah nanti di real count-nya kemudian suaranya itu selisihnya jauh atau tidak gitu ya. Nah, hal itu harus diantisipasi. Nggak kondisi di Jakarta ini nggak kondisi kayak di daerah lain tanda kutip ya. Ini sorot lampu ini lampu dari media, lampu dari berbagai masyarakat itu. Jangan main-main ya. Nanti kita lihat negara seperti apa. Jadi berbahaya juga ya bagi KPU ya. Bahaya, KPU Jakarta ya. Kalau mereka salah langkah sedikit aja bisa ya bumerang buat mereka ya. Menimbulkan multitafsir dan nantinya ketakutan saya kan ini ya. Ini kan juga mengarah pada legitimasi pemilu kan. Partisipasi rendah itu kan juga bagaimana kemudian dia sosialisasinya dan lain sebagainya kan, apakah berjalan sebagaimana mestinya kan kita nggak tahu ya. Tapi ini juga menjadi catatan gitu ya nantinya. Ditambah nanti kalau misalnya katakanlah angkanya tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian diawasi oleh publik dan lain sebagainya itu. Jadi kemarin itu setelah real count itu kan terjadi semacam pengawasan yang makin ketat ya. Ya. Baik di kubu yang mengklaim menang maupun kubu yang mengklaim tidak menang. Dua putaran lah gitu. Ada kubu narasi satu putaran, ada narasi dua putaran, dan masing-masing punya argumentasi yang berbasis data yang sama lah. Tapi yang aneh ini saya lihat gini. Kubu yang di bawah 50% itu menggunakan data yang bukan data mereka sendiri, justru mereka menggunakan data salah satu pollster gitu. Sementara kubu yang secara quick count menang itu kemarin menggunakan data yang justru dari KPU sendiri. Tapi seolah KPU juga tidak mengapprove ya dengan alasan-alasan berjenjang itu ya. Nah, saya khawatirkan gini ya, kalau ini tidak ada langkah politis dari KPU ya, kita nggak bicara hukum ya, hukum itu kan pasti nanti ada aturannya, tapi nggak paling langkah politis dari KPU untuk bisa menangani ini, nggak menimbulkan kekacauan juga, chaos gitu, karena kan udah mulai muncul gerakan-gerakan massa juga ini, antar satu kubu ini udah mulai keras gitu. Lah kalau dari sisi penyelenggara, dia bisa mengumumkan itu kalau saat sudah semua rekapitulasi sudah didapatkan Pak ya. Artinya memang dia tidak bisa mengumumkan hari ini karena akan menjadi multitafsir. Tetapi yang perlu diingat tadi bahwa KPU kan lembaga dapur ya, yang kemudian dia punya wewenang dalam ini menjaga ya kualitas demokrasi di Jakarta. Saya kira akan sangat berbahaya ketika misalnya tanda kutip kemudian hasil yang diutarakan katakanlah tidak sesuai dengan sebetulnya. Nah, ini kan yang tentu tidak diharapkan gitu kan. Nah, mengenai gerakan yang terjadi di akar rumput, nah ini harus juga menjadi perhatian karena kan Jakarta ini kan kalau kita berkaca pada pemilu kemarin ya Pak ya, pemilu 2019
2017 yang begitu kerasnya, masifnya ya, kemudian terjadi 2 putaran dan polarisasinya juga sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian harus dimitigasi nantinya ketika kondisi ini misalnya ya terjadi seperti itu 2 putaran ya, karena kan tentu akan menguat ya konsolidasi di pihaknya RK dan Suwono itu kan akan menguat ya kan, dan partai-partai pengusung yang kemudian saya tangkap hari ini tidak solid ya, bisa saja kemudian sangat menguat gitu ya. Nah itu yang di sisi lain sini juga optimisme 1 putarannya juga tinggi. Nah nantinya apakah kemudian muncul semacam ini ya tangkapan publik gitu ya, intervensi, kemudian tangkapan publik itu ada penyalahgunaan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus dihindari dan di-clearkan gitu ya. Sebelum nanti ini atau 1 putaran atau 2 putaran itu harus di-clear gitu, karena rekonsiliasi pasca pemilu itu kan harus dijalankan gitu ya. Ya, yang menarik sekarang ini kan isu yang paling menguat di publik itu kan adalah intervensi sebenarnya. Apakah orang semua itu menantang bagaimana apakah KPUD Jakarta itu bisa bersikap independen, ya benar-benar menegakkan peraturan jujur, adil dan transparan itu ya. Karena kan suara-suara itu kan semakin keras nih untuk berusaha mengintervensi KPU. Ada yang mengatakan bahwa KPU belum mendeklar 2 putaran tapi udah mengatakan harus 2 putaran gitu kan. Dan yang ngomong itu petinggi partai pemenang pemilu loh. Partai besar loh maksudnya gitu. Ini akhirnya memicu kayak semacam reaksi di publik juga ya. Nah kalau saya nggak tahu beritanya yang Pak Sigit sebutkan ya, tapi kalau memang ada demikian KPU harus memang berani ya dalam hal ini menindak ya. Dalam arti KPU lembaga yang punya marwah menjaga demokrasi, dia harus berani bersikap tentunya ya ketika intervensi apapun, jangan sampai kemudian mengubah apa yang sesungguhnya gitu ya, yang hasil dari sesungguhnya dari yang didapatkan oleh masyarakat itu harus disampaikan gitu ya, pahit atau buruknya seperti itu ya. Jadi harus punya, mereka ketika menjabatkan disumpah dan lain sebagainya ya. Nah itu harus punya komitmen untuk menuntaskan itu, karena satu sisi dia akan menunggu hal satu ya, yang paling besar itu setelah ini ya, kenapa kemudian pemilihnya berkurang, itu akan menjadi catatan di KPU terutama ya. Jadi koreksi juga ya. Apalagi dengan intervensi, kalau misalnya ada intervensi dia tidak berani kemudian lepas dari itu, nah itu akan menjadi catatan ke depan gitu, yang kemudian akan salah satunya merusak demokrasi, kemudian legitimasi hasil juga akan dipertanyakan dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang dari sini kan begitu pasca real count itu quick count ya, muncul berbagai disinformasi gitu ya. Kalau dari pandangan Erik nih sebagai pengamat politik untuk komunikasi publik ya, komunikasi politik ya, gimana nih masyarakat harus menyikapi ini gitu? Ya memang disinformasi itu kan di setiap pemilu saya rasa mesti ada ya Pak. Iya. Tetapi memang kalau saya lihat, kebetulan saya ingin nulis terkait dengan evaluasi tahapan pemilu kaitannya dengan disinformasi dan propaganda. Dari yang saya tulis itu memang hasilnya tidak terlalu seperti tahun 2019 gitu ya. Tapi apakah itu tidak ada? Nah, monitoring di sosial media itu kan hari ini kan misalnya ketika calon ya atau kandidat mendaftarkan diri sebagai relawan, daftar diri sebagai tim sukses, sebagai partai yang mengusung, itu kan harus semua didaftar di KPU ya, dan KPU mendata itu. Nah, KPU juga harusnya punya monitoring ya terkait dengan akun-akun apa yang kemudian membuat gaduh publik, atau akun-akun apa yang misalnya membuat propaganda yang kemudian membuat satu situasi yang tadi ya, ya kan, disinformasi, berita palsu aja masyarakat menanggapinya. Nah itu harus dimonitor benar, karena apa yang terjadi di sosial media itu kan bisa kemudian terkonversi di dunia nyata ya. Nah, terutama di Jakarta ini, karena Jakarta ini kan setiap paslon punya tim cyber masing-masing, punya relawan punya tim cyber masing-masing, dan aktor kepentingannya terlalu banyak itu ya, di media sosial, di apa gitu ya, terlalu banyak. Nah itu harus dimonitoring Pak. Ya, jadi saya ingat peristiwa tahun 2019 ya.
pemilu pilpres. Kalau itu kan juga gitu tuh, sempat menjadi gesekan keras ya. Satu klaim menang, satu klaim menang juga. Ingat peristiwa Bawaslu yang, ya kan? Ya saya berpikir jangan sampai nanti di Jakarta itu jadi seperti itu gitu. Itu kan memakan korban jiwa yang tidak sedikit ya. Nah, ya kita harapkan sih KPU Jakarta ini bisa lebih bijak dan strike dan bisa istilahnya menjaga dirinya tidak dikasih virus intervensi gitu ya. Iya, benar Pak. Karena waktu saya masih ingat ketika naiknya Donald Trump tahun 2016 ya. Waktu itu dia ditanya oleh salah satu stasiun televisi terkait dengan konfirmasi berita bohong yang kemudian terindikasi dia yang menyebarkan. Nah, dia mengatakan bahwa ini sebuah fakta alternatif. Jadi fakta alternatif. Itu alternatif. Fakta itu ternyata ada alternatif. Nah, versi Donald Trump ya. Iya. Nah, di 2019 itu kan semua punya fakta alternatif masing-masing ya. Dia punya lembaga survei internal masing-masing, dia punya klaim kemenangan masing-masing. Nah, ini yang kemudian membuat sulit orang kan, punya fakta masing-masing nih, ya kan? Nah, faktanya ini benar atau parsial gitu ya beritanya ya kan, atau datanya diambil parsial yang kemudian digunakan sebagai klaim untuk memenangkan salah satu kandidat. Nah, ini kan yang hari-hari ini kadang terjadi gitu ya. Nah, fakta-fakta alternatif ini yang harus dikonfirmasi. Makanya kemudian balik lagi kita bicara bahwa penting sekali nanti KPU itu harus berani, kalau misalnya ada intervensi, lepas dari intervensi harus bisa kemudian meningkat mengklarifikasi terkait dengan rendahnya partisipasi dan kemudian bersikap jujur, adil dan transparan tadi ya. Itu pegangan kunci dia dalam bekerja ya tentunya kan. Nah, ini kan bola panasnya nanti akan di dia kan. Dari dua intervensi ini bola panasnya kan dia. Iya betul. Di dia. Iya. Jangan sampai KPU juga punya fakta alternatif. Iya juga. Gitu. Oh iya betul juga. Ya kalau KPU sendiri punya fakta alternatif ya kita bingung juga kan gitu. Ya jadi nggak ada satu yang dipegang ya. Iya, ya kayak gitu yang harus kemudian kita bingung kalau semua punya fakta alternatif ya mau mana. Iya. Situasinya membuat bingung kan publik gitu. Tapi yang menarik dulu kan soal ini ya, si rekap nih yang kemarin kan sempat menjadi tahun 2024 kemarin kan sempat menjadi polemik juga. Ada yang percaya, ada yang enggak. Yang menang mengatakan percaya, ini hasil dari murni. Yang kalah merasa itu, wah si rekap direkayasa. Ternyata ini sekarang berulang lagi loh. Justru sekarang ini yang justru tahun 2024 kemarin percaya pada si rekap, sekarang mereka nggak percaya. Nah ini, makanya kan tadi ya, sebenarnya saya masih percaya gini Pak, satu hal ya Pak, bahwa sistem itu kan dibuat untuk memudahkan orang. Nah, tapi kemudian sistem itu kan kadang-kadang menimbulkan tafsir di kalangan orang ya, dengan kepentingan masing-masing gitu ya. Nah harusnya dengan sistem yang bagus, terus kemudian KPU juga katanya mengevaluasi sistem sirkap ini ya, ditambahkan, saya nggak tahu proporsinya ditambahkan atau lebih sempurna dan lain sebagainya dalam penguploadan atau dalam penginputan ya. Tetapi sistem itu kan sebenarnya memudahkan dengan kondisi misalnya kita menghadapi pilkada yang serentak dan panjang gitu ya, apalagi di daerah-daerah terpencil, nah itu kan memudahkan untuk memonitoring kan. Nah, balik lagi kita harus percaya pada sistem yang dibuat oleh KPU karena itu kan sebagai acuan ya. Makanya ini kalau kita bicara etika dan moral, ya kasarannya yang diupload di sistem itu ya sesuai dengan apa yang didapatkan di pleno hasil lewat berjenjang tadi ya. Artinya zaman udah modern ya kan, masa kita perlu tanya KPU hasilnya berapa, kan kita bisa melihat itu. Itu bagian dari transparansi ya. Nah itu sistem yang dibuat. Nah ketika kemudian sistem itu tidak dipercaya, lah kita mau KPU-nya tidak dipercaya, sistemnya kita mau percaya sama siapa lagi, bingung juga akhirnya kita kan. Betul, masalah juga bingung siapa yang mau dipercaya kan. Iya, siapa yang mau dipercaya kan begitu. Nah itu kan yang akhirnya membuat masyarakat jengah kan. Jengah dengan mau milih siapa, jengah, mau dipercaya siapa, jengah gitu ya. Kemudian ya membangun situasi yang membingungkan gitu ya. Nah kita harus mendorong untuk percaya gitu ya, dengan transparansi seperti itu. Ya, saya melihat begini, apakah tingginya golput itu juga karena masyarakat itu kemarin itu melihat banyaknya simpang siur ya terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap mungkin kurang kredibel juga gitu kan. Jadi malas lah siapa aja terserah. Ada kayak gitu nggak sih di hasil survei-survei gitu? Kalau saya lihat kalau khususnya di Jakarta memang kan kita harus akuin bahwa
calon yang sebenarnya dikehendaki itu kan dalam tanda kutip tidak bisa maju ya. Yeah. Ya surveinya paling tinggi kita jujur aja kan pertama Anies, kedua Ahok kan, baru ketiga mungkin Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Nah ini kan tidak bisa maju, kemudian ada situasi di mana ekspektasi harapan akan kemudian Jakarta itu menawarkan satu pemimpin yang ideal bagi masyarakat mungkin itu tidak ditangkap mereka gitu ya. Walaupun sebenarnya yang dihadirkan sekarang antara Pram dan Anies itu juga nggak jelek-jelek banget ya. Mas Pram punya pengalaman yang di pemerintahan yang kuat gitu ya. Bang Dul juga pernah menjadi gubernur kan. Si Ridwan Kamil juga pernah. Artinya mereka sebenarnya punya ya. Teman memang dari sisi awal kalau kita bicara awal balik pertanyaan Pak Sigit ya memang yang dikehendaki dua tadi ya. Kemudian apakah itu berpengaruh? Saya kira sedikit tidaknya berpengaruh sih Pak. Itu ya. Terhadap itu ya, golput tadi. Angka golput ya. Angka golput. Terus yang kedua ada situasi voter fatigue ya, kayak voter yang lelah ya dengan kondisi di mana jarak antara pemilihan presiden dengan pemilihan pilkada itu rentan waktunya sangat singkat ya. Dekat. Nah kemudian satu sisi partai politik ini habis-habisan ya kan, relawan habis-habisan, kemudian dipaksa didorong untuk pilkada serentak ya. Nah kemudian dengan kondisi seperti ini mungkin logistik udah nggak terlalu banyak, terus kemudian satu sisi udah capek habis-habisan dan kemudian yang polemik lalu masih ke bawah ya mungkin orang residu pilpres itu masih ke bawah dan mungkin orang ngerem ya daripada saya ngikutin nanti saya ke bawah arus ya akhirnya kemudian ngerem ya. Nah ini menyebabkan kemudian tingkat partisipasi rendah. Yang ketiga mungkin karena juga kondisi terutama Jakarta ya Pak. Jakarta kan memang kalau orang tuh hari libur itu kadang menyempatkan diri untuk anak keluarga dan lain sebagainya ya. Mungkin kondisi yang kemudian membawa kenyamanan pada seorang ya ketika di rumah dan lain sebagainya, enggan untuk keluar. Meskipun situasinya kemarin tidak hujan ya, tetapi saya lihat kalau saya lihat di beberapa kampung-kampung itu memang TPS sudah terlihat sepi ya. Saya faktornya antusiasmenya rendah gitu ya. Rendah gitu ya. Nggak seperti pilpres kemarin. Juga faktor mungkin dari kalau di sisi internal partai politik tentu kita bisa melihat ya bahwa mungkin dia mobilisasinya kurang juga bisa jadi Pak ya, karena kan ya namanya partai politik atau pengusung pemenang kan dia harus memobilisasi siapa yang kiranya yang didukung lah ya. Yang didukung gitu kan, apakah mobilisasi ini kurang? Nah ini juga harus dipertanyakan di internal partai karena partai politik juga punya kewajiban untuk politik kan, punya kewajiban untuk dia punya hasrat lah ya untuk memenangkan, apakah dia kurang mobilisasi. Nah itu yang menyebabkan misalnya berkurang ya. Jakarta saya kira faktornya banyak ya dibanding daerah lain ya. Salah satu lagi figur yang kemudian dia ideal, kemudian situasi yang capek habis pilpres, kemudian mobilisasinya juga kurang ya. Kemudian masyarakat Jakarta juga yang terakhir itu gampang pilihnya berubah-ubah ya dengan isu ya. Kemudian ketika dia udah mantap dengan isu ini tapi tiba 2 hari 3 hari ada isu yang kemudian tidak membuat dia ingin nyoblos, kemudian dia terpengaruh seperti itu. Ya, jadi kira-kira gimana nih? Kan kita masih tanggal 16 Desember nih ya. Bener. Kan masih punya cukup waktu, hampir setengah bulan ini. Iya benar. Kita nggak tahu situasinya kayak apa nanti. Ya. Kalau harapan Erik gimana nih? Harapan saya tentunya dia siapapun yang menang nanti kan satu putaran atau 2 putaran semua harus menerima ya Pak ya. Gitu baik dari pihak RK atau Rano, karena kan sejatinya pemilu itu kan wadah ya untuk berkompetisi, tapi memang proses politik itu kan terus berjalan ya pasca itu ya. Kemudian yang harus dilakukan ya kedua calon ya, saya kira hindarilah konteks yang kayak kemarin 2017 yang menguras tenaga, energi dan lain sebagainya. Ini harus ketika nanti ditemukan satu putaran ya udah menerima lah kedua belah pihak ya, udah baik di sini yang kalah ataupun yang menang. Seperti itu sih. Jangan sampai kemudian gara-gara ini tapi chaosnya sampai keluarga, sampai grup WA, sampai pertemanan juga hilang kan, ya kan? Iya. Itu yang kita takutkan. Dan saya menunggu juga sikap ya, ketegasan dari dalam ini KPU ya untuk kemudian
berani untuk tadi ya jujur, adil, transparan dan sesuai dengan visi misi dia ya, pedoman dia dalam kaitan dengan kepemiluan, agar kemudian ini legitimasinya sebagai seorang penyelenggara dan hasilnya dari proses pemilu itu kuat gitu ya. Itu perlu kesan itu sih Pak. Yang kedua juga KPU juga harus berani bersikap independen, itu penting itu. Benar sekali, Ya. harus independen. Karena kalau enggak kan nanti masyarakat jadi tidak percaya lagi gitu terhadap penyelenggara pemilu. Karena pemilu kan dilakukan terus-menerus gitu kan. Yang dikhawatirkan nanti justru masyarakat akhirnya skeptis, terus tidak mau berpartisipasi lagi dalam. Itu malah nanti bumerang kan bagi bumerang kan. Jadi legitimasi pemerintah siapapun yang dihasilkan tidak akan legitimate lagi kan. Benar. Gitu. Itu penting. Nah, kalau buat untuk masyarakat nih, apa yang ingin disampaikan nih untuk menyikapi disinformasi yang dalam beberapa hari ke depan itu pasti akan lebih membanjir itu. Nah, kalau bagi masyarakat terutama Jakarta, saya kira literasi medianya cukup bagus ya Pak ya. Literasi politiknya cukup bagus. Mungkin berbeda dengan daerah lain dan tingkat independennya tinggi. Khususnya yang kemudian jangan sampai terpengaruh ya, cek kembali siapa yang nyebarin, apakah medianya qualified, apakah orangnya kemudian bisa dipercaya gitu ya, apakah datanya valid gitu ya. Jangan kemudian tadi muncul fakta-fakta alternatif yang kemudian gampang tersulut oleh yang sebenarnya fakta yang bukan sebenarnya tapi fakta alternatif yang kemudian diciptakan hanya untuk kemudian membuat gaduh gitu ya, atau membuat red herring orang agar tergiring opininya. Nah, makanya literasi media penting ya untuk kaitannya dengan cek kembali ya. Siapa yang nyebar, siapa yang mengatakan, isi kontennya apa, kemudian beritanya apa, efeknya apa, ya itu harus kemudian dimiliki oleh sense of investigasinya ya lah ya dalam kaitannya untuk membaca satu isu itu harus kuat di masyarakat. Ya, sekarang terjadi juga namanya pertarungan opini juga kan. Ya benar Pak. Yang di Jakarta ini apa? Justru tokoh-tokoh nasional ikut campur untuk memberikan opini ini loh. Nah itu yang kemudian bikin masyarakat ini juga gitu. Bingung kan. Ya, ini apa yang ingin disampaikan nih ke publik nih? Publik, ya tentu kalau dalam konteks politik untuk publik yang saya harap terutama bagi kedua pendukung atau masyarakat yang apatis, siapapun yang nantinya terpilih ya harus diterima ya kan, karena itu udah dalam demokrasi kan tentu tidak bisa menyenangkan semua orang ya kan. Tentu masyarakat yang pilihannya ternyata tidak menang ya harus legowo juga ya dengan kemudian siapa nanti yang menang ya, dan harus mau menerima itu sebagai pemimpinnya dan dibantulah ya kan dalam kaitan dengan membangun Jakarta yang lebih baik. Apalagi nanti ini Jakarta tantangannya akan lebih berat ya, menjadi kota global, kota aglomerasi yang kemudian perlu persiapan ya dalam kaitan dengan membangun ekosistem yang menuju kota global yang lebih baik gitu ya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Rick. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih.